Shalom, firman Tuhan kali ini dengan tema tanpa iman tidak ada mujizat. Terambil dari kitab Matius 13 ayat yang ke-53 sampai ke-58. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakan Yesus di situ. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca ini? Dikisahkan pada waktu itu Tuhan Yesus sampai di kota tempat asalnya dibesarkan, yaitu sampai di Nazaret. Kemudian melayani, mengajar di rumah ibadat, bahkan mengadakan mujizat demi mujizat. Tetapi yang bisa kita pelajari apa? Yang pertama, adanya penolakan karena prasangka. Dikatakan ayat yang ke-55 tadi. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Jadi mereka menolak Yesus, mereka kecewa kepada Yesus karena prasangka. Dari mana dia bisa mendapatkan hikmat, kuasa itu? Mereka hanya melihat Yesus sebagai anak tukang kayu. Nah, kata tukang kayu di bahasa aslinya dari kata Yunani yaitu tekton, yang artinya pengrajin. Jadi mereka melihat Yesus hanya sekedar anak pengrajin atau tukang kayu. Mereka tidak menyadari bahwasanya yang datang bukan sekedar anaknya tukang kayu, tetapi dia adalah arsitek dari alam semesta ini yang merendahkan diri menjadi anak tekton atau anak tukang kayu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adanya penolakan tersebut karena prasangka mereka. Mereka menjadi kecewa meninggalkan Yesus. Tetapi mereka tidak menyadari bahwasanya yang datang itu adalah Allah yang luar biasa yang menyatakan dirinya dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian pula dalam kekristenan kita. Kalau kita hanya mengenal Yesus sebagai tokoh Alkitab saja, tanpa setulus hati menerimanya, maka yang terjadi adalah prasangka yang keluar dari hati kita. Penolakan yang keluar dari hati kita. Dan dikatakan ketika mereka menolak demikian, maka Tuhan tidak banyak mengadakan mujizat di situ. Makanya kita perlu cek diri kita masing-masing. Seberapa jauh pengenalan kita akan Yesus. Yesus bukan sekedar tokoh Alkitab, Yesus benar-benar Tuhan, 100% Tuhan dan 100% manusia yang datang merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi penebus dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu mengenal Yesus jauh lebih dalam lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, keakraban seringkali melahirkan penghinaan. Jadi mereka sudah merasa mengenal Yesus, tahu Yesus, tetapi tidak menyadari bahwasanya inilah Mesias yang datang, inilah Juru Selamat, dan dia memiliki kuasa, hikmat yang melampaui segala akal. Penting sekali dalam kekristenan kita untuk mengenal Yesus lebih dan lebih dalam lagi. Lewat apa? Tentunya lewat persekutuan pribadi kita dengan Yesus. Dalam doa kita, dalam perenungan firman Tuhan yang kita lakukan terus-menerus, sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa mengenal Yesus jauh lebih lagi. Bukan sekedar kita mengenal Yesus tokoh Alkitab yang luar biasa, tetapi benar-benar Yesus yang lahir dalam kehidupan dan hati kita, yang mengubahkan seluruh kehidupan kita. Jadi yang pertama kita belajar bersama-sama, adanya penolakan karena prasangka. Adanya penolakan karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Mereka hanya sekedar sok akrab, sok tahu. Padahal sebenarnya Yesus lebih daripada anak tukang kayu.
Mereka menolak Yesus karena prasangka yang tidak beralasan. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Yaitu penghinaan membawa petaka. Ayat yang ke-56 sampai ke-57 yang barusan kita baca tadi. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Saudara, penolakan terhadap Yesus membuat mereka kehilangan momen terbesar dalam sejarah kota mereka. Seharusnya ketika mereka benar-benar tahu tentang Yesus, mereka mengalami jauh lebih dahsyat lagi. Mujizat Yesus jauh lebih banyak lagi. Mujizat Yesus yang diadakan di situ jauh lebih besar lagi. Tetapi karena mereka menolak Yesus, prasangka yang hanya menganggap Yesus sekedar anak tukang kayu, maka mereka kehilangan momen sejarah besar bagi kota mereka. Jadi yang kedua kita pelajari bersama-sama, penghinaan itu membawa petaka. Hendaknya demikian juga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita merendahkan Yesus. Jangan sampai kita meremehkan Yesus. Ingat, dia punya kuasa yang jauh lebih dari apa yang dapat kita bayangkan dan pikirkan. Hari-hari ini mungkin kita berdoa, tetapi kita belum menerima jawaban doa kita. Jangan sampai kita kecewa dengan Yesus. Percayalah, Yesus sudah punya jawaban doa bagi saudara. Untuk itu, teruslah berharap, teruslah bersandar pada Yesus. Saya percaya orang-orang yang menaruh harapannya kepada Yesus, Yesus tidak pernah mengecewakan. Iman dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Untuk itu, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, jangan pernah kehilangan momen kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Alami itu dengan senantiasa percaya kepada Yesus. Sekalipun doa kita belum dijawab, tapi percayalah, dia sudah punya jawaban yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Yesus tidak pernah mengecewakan. Yang seringkali mengecewakan adalah kita manusia. Jadi yang kedua kita belajar bersama-sama. Penghinaan itu membawa petaka. Jadi mereka tidak bisa mengalami momen besar. Bagaimana Yesus bisa menyatakan kuasanya yang jauh lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Pembatasan kuasa karena kurang percaya. Dikatakan di ayat yang ke-58. Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Jadi pembatasan kuasa karena kurang percaya membuat Yesus tidak banyak mengadakan mujizat di situ. Saudara, kalau saudara membatasi Yesus, maka Yesus juga tidak bisa membuat banyak mujizat dalam kehidupan saudara. Untuk itu jangan pernah batasi kuasa Yesus. Meskipun kita belum melihatnya, tetapi percayalah, Yesus itu sungguh senang ketika kita memiliki iman yang luar biasa. Yaitu apa? Percaya meskipun kita belum melihat. Ketika kita percaya bahwasanya kita telah menerima jawaban doa kita, maka di situ Yesus mengadakan banyak mujizat. Orang-orang Nazaret tadi, mereka tidak percaya. Mereka ragu Yesus yang sebenarnya. Jadi Tuhan juga tidak banyak mengadakan mujizat di situ. Ini memberikan pengajaran kepada kita. Jangan sampai jadi orang-orang Nazaret modern yang sok tahu, yang membatasi kuasa Yesus. Sehingga Yesus tidak banyak mengadakan mujizat dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan studi maupun pelayanan kita. Kuasa Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus tidak terbatas. Untuk itu jangan pernah batasi kuasa Yesus. Biarkan kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Tugas kita tinggal menerimanya dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita yang tertuju kepada Yesus. Jadi kita diingatkan sekali lagi, pembatasan kuasa karena kurang percaya ini bisa terjadi juga hari-hari ini. Dengan apa yang kita alami. Seringkali iman kita, doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita membatasi, wah mungkin Tuhan tidak bisa melakukan. Maka kalau kita membatasi hal demikian, maka juga Tuhan tidak akan mengadakan mujizatnya bagi kita. Untuk itu, sekali lagi mengingatkan, jangan pernah jadi orang-orang Nazaret modern yang sok tahu membatasi Yesus. Jangan sampai demikian. Maka kita diingatkan untuk kita terus miliki iman yang luar biasa, untuk terus miliki persekutuan yang luar biasa.
rasa lapar dan haus akan Tuhan itu senantiasa ada dalam diri kita. Yesus senang dengan orang-orang yang memiliki rasa lapar dan haus akan hadiratnya, akan jamahannya, akan kuasanya. Kalau saudara memiliki hal tersebut, maka percayalah, Yesus itu tidak tanggung-tanggung untuk memberikan mujizatnya, bahkan jauh lebih banyak, lebih dari apa yang dapat kita bayangkan dan pikirkan. Doa saya, saudara tetap kuat dalam Tuhan, apapun yang terjadi, tetap pegang iman dalam Yesus, percaya pada Yesus, sebab iman itulah yang mengadakan, yang mewujudkan setiap permohonan doa kita, setiap pergumulan doa kita. Dan saya percaya, orang-orang yang terus beriman dalam Yesus, Yesus tidak pernah mengecewakan. Yesus sudah tahu jawaban doa bagi setiap kita. Dan ingat, tanpa iman tidak ada mujizat. Doa saya, saudara semakin dikuatkan dalam iman kepada Yesus, sehingga mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.